What's up guys, nama saya Joko Santoso dari Bas Tutors. Selamat datang kembali di channel ini. Pada episode kali ini saya ingin berbagi 3 aplikasi Android terbaik untuk screen recording. Aplikasi ini untuk merekam layar HP kalian ya. Jadi bagi kalian para content creator ya, creative director maupun YouTuber bisa pakai aplikasi ini. Banyak ya di Play Store aplikasi-aplikasi yang seperti ini. Tapi banyak yang mengecewakan juga. Ini saya sudah coba ya 3 aplikasi ini sangat memuaskan karena saya ini orang yang suka video. Jadi buat saya aplikasinya harus memudahkan, fiturnya juga harus bagus ya. Ketiga, hasilnya juga harus cepat dan tidak ngehang, apalagi gratis. So this is 3 app, my best personal recommendation for you all, and semuanya bisa pakai aplikasi gampang banget. So, jangan lupa untuk subscribe dan ring the bell supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Mari kita mulai 3 aplikasi Android screen recording terbaik 2020 versi Bas Tutor. Yang pertama kita mau ngomongin tentang Mobizen Screen Recorder. Aplikasi ini udah di-download 10 juta pengguna sob. Banyak banget. Kita bahas sekarang apa sih kelebihan dan kekurangannya. Untuk memperoleh aplikasi ini kita cukup ke Play Store. Lalu di atas ini kita klik ya untuk search cari Mobizen. Mobizen. Mana Mobi? Ini muncul di paling atas. Kita klik di situ. Kalian langsung install di sini Mobizen Screen Recorder. Tapi karena saya udah install, saya tinggal open. Kalau begitu dibuka, ini ada icon M nih yang bisa saya taruh di layar HP saya ini ya, terserah mau taruh di mana. Ini untuk mengakses menu-menu di Mobizen. Ketika diklik dia akan munculin 3 menu lainnya. Nah, apa sih ketiga menu ini? Pertama yang paling atas itu yang warna merah itu yang kayak video kamera, itu ketika kalian mengklik dia langsung merekam. Kedua, ini ada kotak-kotak yang lagi jalan-jalan tuh animasinya tuh, itu untuk melihat settingannya. Nanti kita kesana ya, kita lihat ya. Lalu yang di bawah itu ada yang gambarnya kamera. Itu untuk jepret screen capture ya. Biasanya gambarnya JPEG ya. Itu akan tersimpan langsung di HP kalian. Kita lihat yuk apa sih kelebihan dan kekurangan dari Mobizen Screen Recorder ini. Kita klik ke kotaknya yang di sini. Nah, ini langsung kalian dibawa ke settingannya langsung ya. Ini kita nggak akan bahas semuanya ya. Tapi saya akan bahas yang penting-penting saja kelebihannya ya dibandingkan yang lain ya. Di sini kalian bisa lihat sebenarnya ada 3 menu di sini ya, sub menunya. Pertama adalah video. Ini video di sini hasil jepretan kalian akan ada di sini. Nah, ini yang tadi kita ambil nih, tadi contoh ya. Kalian bisa ngedit, kalian bisa share, kalian bisa delete. Lalu ada yang gambar. Ini adalah screen capture. Biasanya disimpan di sini. Apa sih yang ditawarkan oleh Mobizen? Pertama adalah yang paling penting tentu video settingnya kita lihat di sini. Ada resolution, quality, dan FPS. Apa sih resolution? Resolution itu sebenarnya ya resolusi dari video yang kita rekam ya. Biasanya saya setting ke 1080p FHD. FHD itu apa ya? Full High Definition ya. Itu buat kalian yang belum tahu, FHD itu adalah resolusi standar ya yang sudah baku di layar televisi maupun di HP sekarang ini. Bahkan sekarang udah lebih dari itu ya. Nah, kalian bisa set ke 1080p. Ini yang maksimal yang bisa diberikan oleh Mobizen. Kalau HP kalian kencang, kalian bisa pilih ini. Tapi kalau HP kalian tidak kencang, kalian bisa pilih 720p ya. Ini resolusi yang menurut saya masih bisa diterima ya. Lalu ada yang namanya quality. Quality di sini saya setting 24 MB per second.
Tentu semakin tinggi kualitasnya, semakin bagus videonya ya. Warnanya juga makin cereng ya. Nah, ini saya setting di 24 MB per second. Kalau prosesor dan memori kalian cukup di HP, kalian pilih settingan ini. Tapi kalau hasil dari recordingnya patah-patah ya, nge-lag, kalian bisa pilih di 12 MB per second ya. Nggak perlu ngotot ya, ini nggak istilahnya masih bisa oke lah ya untuk quality seperti itu. Lalu ada FPS, frame per second. Anda bisa pilih 30 fps maupun 25 fps ya. Ini kalau semakin tinggi, pergerakan video kalian tuh akan semakin smooth ya, mulus ya. Tapi apa perlu 60 fps ya? Ini ada pilihannya 60 fps. Kalau kalian main game mungkin boleh ya. Ada game-game tertentu yang punya settingan 60 fps ya. Jadi gamenya tuh gerakannya cepat, kalian mau smooth rekamnya, kalian bisa pilih di 60 fps ini. Tapi kalau tidak untuk main game, menurut saya cukup di 30 fps maupun di 25 fps gitu ya. Itu sudah cukup, udah smooth lah istilahnya. Lalu kita lihat fitur kedua yang menurut saya menarik adalah di sini ada yang namanya Clean Recording Mode. Nah, Clean Recording Mode ini apa? Kita klik di sini. Nah, ini artinya kalian bisa merekam ya, mengcapture ya layar HP kalian tanpa ada icon mode seperti ini ya, yang mengganggu, maupun watermark ya dari Mobizen. Itu bisa kalian singkirkan kalau kalian mengaktifkan fitur Clean Recording Mode ini. Beberapa ada yang suka fitur seperti ini, tapi beberapa juga ada yang lebih prefer menunya tetap bisa diakses ya. Jadi untuk memudahkan operasional saja saat recording ya. Ini tergantung kenyamanan kalian mau pilihnya yang mana. Lalu menurut saya menarik dari Mobizen ini adalah facecam-nya. Kita klik di sini. Apa sih yang menarik? Kita lihat ya. Nah, ini dia ya, dari Mobizen dia memberikan fitur facecam. Kita bisa mengatur bentuknya, mau yang bulat atau yang square ya. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh aplikasi-aplikasi lainnya. Menurut saya ini bagus nih, ini keren banget fitur ini. Lalu selain kalian bisa gerak-gerakin, mau taruh di mana, bisa di swap ya, antara kamera depan ataupun kamera belakang. Ada yang lebih keren lagi yaitu ini. Kalian bisa mengatur besar kecilnya. Nah, ini menurut saya keren banget di Mobizen. Ini nggak ada di aplikasi lain, cuma di Mobizen nih ya, di Mobizen. Jadi kebanyakan aplikasi lain dia punya facecam-nya itu mungkin terlalu kecil, mukanya nggak kelihatan. Tapi di Mobizen kalian bisa aturnya. Ini keren banget. Jadi itu yang menurut saya fitur yang cukup keren di Mobizen. Menurut saya, kekurangan dari Mobizen ini terletak pada storage pad-nya. Nah, kita lihat ya di storage pad-nya ya. Ini kalau kita klik di sini, nah, kalian cuma bisa mengatur storage pad-nya, artinya tempat penyimpannya ya, ketika kalian merekam itu cuma bisa ditaruh di internal storage atau external storage ya. Cuma ada dua pilihan ini, mau taruh di dalam HP atau yang di memory card, misalnya SD card begitu. Kita nggak bisa mengatur custom pad. Nah, ini kalau buat saya itu fitur yang penting ya. Saya mau hasil rekaman saya taruh di folder tertentu di HP saya supaya data manajemennya lebih rapi. Tapi sepertinya Mobizen tidak memberikan fitur ini. Nah, tergantung kalian. Kalau hal ini tidak menjadi masalah buat kalian, wes silakan pakai Mobizen. Ini menurut saya overall cukup keren. Berikutnya kita akan bahas AC Screen Recorder. AC Screen Recorder ini adalah aplikasi yang sudah dipublish dari tahun 2014 dan sudah mendapatkan download lebih dari 50 juta pengguna. Bagaimana caranya? Untuk mendapatkannya kita ke Play Store, lalu kita klik AC Screen Recorder ya. Di sini kalian bisa install dan langsung membuka aplikasinya. Di sini
kalian bisa lihat ya, ada ikonnya mirip Mobizen ya. Ketika kalian klik, dia akan munculkan menu-menu yang mirip Mobizen tadi ya. Di atas bisa langsung rekam, lalu kotak animasinya itu untuk melihat settingannya untuk easy screen. Ada gambar tas ya. Tas ini untuk mengaktifkan fitur tambahan. Nah, kita lihat nih fitur tambahannya seperti apa. Kita klik di sini. Nah, dia akan munculkan pilihan. Kita mau memunculkan recording toolbox atau tidak untuk screenshot, ya kan? Nah, ada ikon lagi tambahan di sini, ya. Mau memunculkan recording toolbox untuk apa? Misalnya untuk brush. Nah, dia munculin brush. Jadi ini cukup keren nih menurut saya. Ketika kalian mengaktifkan fitur brush ini, kalian bisa menggambar. Nih, kalian bisa pilih nih besaran brushnya, lalu kalian bisa pilih warnanya mau apa. Misalnya warna merah. Saya bisa sambil merekam, saya bisa coret-coret saya punya layar nih. Nah, ya. Ini ada icon live recording. Ketika kalian klik di sini, kalian saat recording, kalian bisa langsung live menuju Facebook maupun YouTube. Ini keren banget. Ini nggak ada di fitur Mobizen nih, ya. Kalian bisa coba fitur ini. Settingannya pertama di video configuration-nya. Video configuration-nya ada resolusi sampai 2K, ya. Jadi selain kita bisa atur custom resolution, ya, kita bisa setting untuk resolusi sampai 2K. Bahkan ketika kalian berlangganan versi premiumnya, kalian bisa rekam sampai 4K. Walaupun saya nggak tahu kebutuhannya perlu apa enggak sampai rekam 4K ya. Tentu HP-nya juga harus benar-benar mensupport ya resolusi tersebut. Tapi itulah yang ditawarkan oleh versi premiumnya dengan berlangganan 40.000 saja ya. Benar-benar ya murah ya, menurut saya itu murah gitu. Lalu ada bitrate. Bitrate di sini Easy Screen Recorder hanya memberikan pilihan sampai 12 MB per second. Jadi tadi Mobizen menawarkan lebih dari itu ya, 2 kali lipatnya ya. Menurut Easy Screen Recorder mungkin ini cukup mumpuni, 12 MB per second ya. Lalu frame rate sama ya, bisa support sampai 60 frame per second. Mengatur orientations dan fitur yang tidak kalah kerennya, di sini ada fitur time lapse ya. Kalian bisa mengatur video speed dari rekaman kalian. Ini cukup unik. Overall, saya sangat suka fitur-fitur yang ditawarkan oleh Easy Screen Recorder ini. Support sampai 4K. Terlebih lagi saya sangat suka fitur untuk live langsung ke Facebook maupun YouTube. Number 3. Screen Recorder No Ads ini sudah di-download lebih dari 10 juta pengguna. Memang lebih sedikit sob, tapi fiturnya seabrek ini, kalian tidak bisa anggap remeh. Kita lihat ya, apa kelebihannya dari Screen Recorder No Ads ini. Pertama, kita bisa menyimpan hasil recording kita ke folder tertentu, custom ya. Nah, kita lihat ke bawah sini ya. Select recording folder location. Select recording folder location. Ketika kita klik, kita bisa menentukan internal storage atau SD card. Tapi ketika kita klik OK, kita bisa mengatur nih, ya, mau taruh di mana, di folder apa di HP kita. Ini benar-benar hebat sekali, ya. Saya suka fitur ini. Lalu yang ingin saya bahas juga adalah fitur untuk magic buttonnya. Bisa menghentikan rekaman, menstop rekaman, bisa langsung mencoret-coret, ya, sangat mudah, ya, lebih mudah malah dari Easy Screen Recorder tadi, ya. Lalu di sini ada fitur langsung facecam-nya, nah ini dia, ya. Lalu kita bisa langsung capture juga di sini, ya, langsung screen capture di sini, cepret, nah dia langsung merekam, ya, screen capture. Ya. Jadi ini adalah magic buttonnya, ya. Saya sangat suka. Ini simple, ya, bisa taruh di mana-mana, ya, dan bisa mengakses seluruh fitur, ya. Apalagi tadi yang coret-coret saya suka sekali.
Di video setting, wah ini settingannya banyak sekali. Kita bisa mengatur yang namanya file name formatnya. Kita dalam penamaan kita mau mengurutkannya bagaimana, berdasarkan tahun, berdasarkan bulan, berdasarkan hari, kita bisa atur ya. Save file prefixnya apa? Bus tutors ya. Jadi abis bus tutor nama diurutkan berdasarkan tahun, tanggal atau bulan. Nah, itu keren banget. Itu customize banget menurut saya. Resolusi. Gila men, ini resolusinya langsung ya dikasih sampai support 4K ya. Ini juga banyak banget ya. Ini banyak banget gitu. Untuk bitrate-nya memang masih kalah sama Mobizen nih. Dia cuma support maksimal 16 MB per second. Tapi ini di tengah-tengah ya antara Mobizen dengan Easy Screen Recorder tadi. Dan ini udah sangat bagus menurut saya. Ini video encodernya ya kalian bisa atur mau yang seperti apa. Ini bagi kalian yang nggak ngerti ya, saran saya pilih saja H264 ya. Ini jadi yang paling banyak dipakai ya. Video kalian tuh dikompresi dengan file yang cukup kecil namun kualitasnya juga cukup baik ya. Lalu saya bisa mengatur nih, ada yang namanya overlay setting ya. Di sini overlay setting saya udah aktifkan floating toolbox yang tadi ini. Nah, ini ada floating toolbox ya. Ada banner text. Banner text itu yang seperti ini nih. Nah, ini banner text nih ya. Jadi setiap sekali saya merekam, saya ada banner textnya di sini dengan nama Bus Tutors ya. Ini keren banget ya. Lalu saya bisa kita kembali lagi sini overlay, menunjukkan logo image. Nah, misalnya saya kasih logo image Bus Tutor nih ya. Ini Bus Tutor nih. Saya udah pilih di atas Bus Tutor. Saya bisa atur besar kecilnya logo ini ditampilkan ya. Jadi klik ya show logo di sini ya. Opacity-nya pun juga saya bisa atur di sini ya. Jadi ketika saya merekam, ini ada logo Bus Tutors di sini. Nah, keren ya. Keren banget. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lagi bikin. Di sini dia udah kasih custom logo saat kalian merekam menggunakan aplikasi ini ya. Format screenshotnya juga kalian bisa atur ya. Kualitasnya bahkan bisa menyimpan PNG ya. Bagi kalian graphic designer pasti mengerti format PNG ini kebutuhannya untuk apa ya. Buat kalian yang mau lebih advance ya menggunakan aplikasi screen recording, saya sangat rekomendasikan aplikasi ini. Oke sobat, itu adalah 3 aplikasi screen recording Android terbaik 2020 versi Bus Tutor. Menurut kalian yang mana yang terbaik dan favorit untuk kalian? Mungkin ada aplikasi lain yang mungkin belum saya bahas. Kalian tinggal komen di bawah, nanti kita bahas sama-sama. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan ring the bell. Sampai ketemu di Bus Tutor berikutnya.